Horas, Horas. Halo, perkenalkan saya Anggi Amelia Borlumban Tobing, mahasiswa dari Program Studi Perjalanan Wisata Politeknik Pariwisata Medan. Di kesempatan ini, saya ingin mengajak semua yang menonton video ini untuk berwisata secara virtual dan menjelajahi salah satu pulau di perairan Danau Toba yang begitu indah, yaitu Pulau Sibandang. Nah, apa saja yang akan kita lakukan hari ini? Berikut itinerary atau tur program virtual tour Sibandang The Green Island. Bandara Silangit akan menjadi start point kita. Dari sini kita akan menuju ke Pelabuhan Muara. Kemudian kita akan menyeberang ke Pulau Sibandang dengan menggunakan kapal angkutan. Sesampainya di Pelabuhan Sibandang, kita akan langsung menuju Batu Kursi Raja. Kemudian kita akan lanjutkan ke Benteng Kerajaan Opong Pakiom. Setelah itu kita akan menuju ke Rumah Pertukuan Raja Sorta Uluan. Selanjutnya kita akan menuju Desa Ulos Papande untuk menenun ulos. Kemudian kita akan trekking ke Puncak Dolok Natisuk. Lalu terakhir kita akan bermain kayak dan kemudian kembali ke Pelabuhan Sibandang. Oke, mari langsung saja kita mulai virtual tour Sibandang The Green Island. Berang-berang naik pangkat, berangkat. Untuk menuju Pelabuhan Muara, kita harus menempuh jarak 20 km dengan waktu tempuh kurang lebih 30 menit. Akses jalan menuju Pelabuhan Muara sudah sangat bagus, namun kita akan menemui banyak tikungan, baik tikungan biasa hingga tikungan tajam. Jadi pastikan Anda tetap berada di posisi nyaman dan fokus dalam berkendara. Sepanjang perjalanan, mata kita akan dimanjakan dengan pemandangan asri dari pepohonan dan Danau Toba. Nah, itu dia Pulau Sibandangnya sudah terlihat, sungguh amat mempesona bukan? Pulau Pardepuran atau yang lebih dikenal sebagai Pulau Sibandang ini terletak di Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara dan merupakan pulau terbesar kedua di perairan Danau Toba setelah Pulau Samosir. Meskipun demikian, ukuran pulau ini relatif kecil dengan luas 7,1 km persegi dan jarak keliling pulau 12,48 km. Jadi kita bisa mengitari seluruh pulau dengan waktu tempuh kurang dari 1 jam. Nah, kita sudah sampai di Pelabuhan Muara. Untuk sampai di Pulau Sibandang, kita harus menyeberang menggunakan kapal angkutan dengan biaya Rp15.000 untuk perjalanan pergi dan pulang, baik dengan membawa kendaraan sepeda motor ataupun mobil. Di sini, kapal angkutan akan beroperasi setiap 10-15 menit sekali, mulai dari jam setengah 8 pagi hingga jam 10 malam. Jadi, kita tidak perlu khawatir ketinggalan kapal. Waktu tempuh yang dibutuhkan adalah 10 menit untuk menyeberang, dan selama 10 menit menyeberang, kita akan disuguhi pemandangan Danau Toba yang tidak habis-habisnya membuat kita kagum. Saya rasa kita semua setuju bahwa dilihat dari sisi mana saja Danau Toba selalu saja tampil begitu indah dan menawan. Nah, dari kejauhan kita melihat penampilan sang Green Island yaitu Pulau Sibandang. Julukan Green Island sendiri diberikan kepada pulau ini oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama dengan PT PLN karena dicanangkan sebagai destinasi wisata bebas polusi. Pulau ini merupakan salah satu dari 16 geosite yang ada di Geopark Caldera Toba, dan pulau ini adalah dataran yang terangkat dari hasil letusan terakhir sekaligus letusan terdahsyat Gunung Toba sekitar 74.000 tahun yang lalu. Pulau ini memiliki banyak potensi wisata, mulai dari wisata budaya, wisata alam, wisata agro, dan bahkan wisata olahraga. Pulau ini juga terkenal sebagai Pulau Mangga karena menjadi penghasil buah mangga dalam jumlah besar. Sehingga jika kita datang di musim panen mangga, kita bisa melihat dan turut serta dalam memanen buah mangga dari pohonnya. Tidak terasa kita sudah sampai di Pelabuhan Pulau Sibandang. Sebenarnya ada beberapa pelabuhan kecil di pulau ini yang tersebar di 3 desa, namun saat ini kita tiba di salah satu pelabuhan yang ada di Desa Sibandang. Untuk biaya penyeberangan bisa diberikan saat nanti kita pulang, jadi tidak perlu bayarnya sekarang. Nah, kita langsung saja menuju objek pertama yaitu Batu Kursi. Semua objek dan daya tarik wisata di sini tidak mematok harga untuk masuk, jadi kita hanya perlu berkoordinasi dan melakukan pembayaran untuk perjalanan ini kepada pemandu lokal. Sekarang kita akan menyusuri jalan ini yang merupakan jalan utama di pulau ini. Beginilah kondisi jalan utama pulau ini, ukurannya relatif kecil, jadi saya menyarankan untuk menggunakan sepeda motor jika ingin mengeksplor pulau ini. Jika Anda datang dengan tidak menggunakan kendaraan pribadi, Anda bisa menyewa ojek yang tersedia saat Anda tiba di pelabuhan. Selama hampir 4 menit perjalanan, akhirnya kita tiba di Batu Kursi Raja. Batu Kursi ini merupakan objek sejarah pulau ini. Batu kursi yang berjumlah 8 ini dulunya merupakan tempat para raja pulau berdiskusi dan membuat keputusan terkait adat istiadat dan hal-hal lainnya terkait pembangunan desa. Dulunya pulau ini dikenal sebagai Pulau Pardopur yang sebenarnya sampai saat ini menjadi official name dari pulau ini. Tapi akhirnya berubah nama menjadi Sibandang. Sibandang sendiri merupakan nama dari salah satu keturunan raja. Konon dikisahkan Sibandang ingin mencari seorang gadis dari seberang melalui perantara Buru Raja Gugut. Sibandang menitipkan dorma atau pelet dalam bentuk demban kepada Buru Raja Gugut tersebut, yang secara adat adalah Ito atau saudara perempuannya. Tapi ternyata demban ini dimakan oleh Buru Raja Gugut tersebut, hingga akhirnya mereka malah bersatu dan menikah. Hal itu tentu menuai pertentangan lebih dari orang tuanya karena sangat pantang untuk menikahi orang yang memiliki marga yang sama dengan kita. Akhirnya Sibandang pun diusir oleh orang tuanya, namun suatu hari abangnya memanggilnya kembali pulang. Di depan batu kursi ini kita juga bisa melihat makam raja dan istri beserta anak-anaknya.
Oke, kita akan melanjutkan perjalanan menuju objek selanjutnya, yaitu Benteng Kerajaan Opung Pakyong. Kita akan menempuh perjalanan dengan waktu tempuh sekitar 2 menit dengan kondisi jalan yang mendaki. Jadi, pastikan kendaraan yang Anda gunakan dalam keadaan baik dan berkendaralah dengan ekstra hati-hati. Dan kita sudah sampai. Nah, saat ini kita sudah sampai di objek yang kedua, yaitu adalah Benteng Kerajaan Opung Pakyong. Nah, jadi benteng ini merupakan benteng yang memagari pemukiman dari Opung Pakyong yang akan menggantikan raja pertama, yaitu Opung Hutsa. Dari sini sampai ke sana itu berukuran kurang lebih 3 hektar. Jadi, di sini kita bisa lihat ada banyak pohon bambu dan batu-batuan yang disusun sangat rapi. Dulu, bambu digunakan sebagai pembatas perkampungan. Jadi, bambu menjadi salah satu tanda bahwasannya ada perkampungan yang baru dibentuk. Untuk menyelesaikan benteng ini dulu perlu waktu yang cukup lama, bahkan bertahun-tahun, dan dibantu oleh raja-raja di sekitar Toba dengan mengirimkan pasukan dan budak. Fakta menariknya adalah saking tertutupnya wilayah ini, dulu Sisingamaraja Raja ke-12 sempat bersembunyi di sini dari kejaran Belanda. Nah, jadi di sini adalah salah satu pintu masuk utama ke dalam benteng ini. Jadi ada 2 pintu masuk, yang ini adalah bagian depan dan satu lagi di bagian belakang. Ini juga merupakan area yang cukup estetik dan instagramable, jadi silahkan berfoto-foto ria di sini. Oke, kita akan lanjut ke objek selanjutnya, yaitu Pertukon atau Rumah Persaktian dari Opung Raja Sortauluan. Letaknya tidak terlalu jauh, hanya butuh 2,5 menit dari benteng kerajaan. Kita akan turun menuju pemukiman masyarakat di Desa Sibandang. Sesampainya di lokasi, kita akan melihat bangunan rumah tradisional Batak atau yang disebut sebagai rumah bolon yang diperkirakan berusia kurang lebih 300 tahun. Dengan ukiran-ukiran khas Batak yang masih asli, bangunan ini tampak sangat cantik dan megah. Dulunya, fungsi awal bangunan ini adalah sebagai tempat dilaksanakannya adat dan pesta. Kita akan naik masuk ke dalam. Di dalam kita akan melihat sebuah hombung atau tempat tidur yang dulunya dipakai Sisingamaraja ke-12 untuk bersembunyi juga. Jadi dulu beliau masuk ke dalam sehingga tidak dapat ditemukan oleh Belanda. Setelah puas melihat-lihat, kita akan beranjak ke desa Papande, yaitu desa yang terkenal dengan tenun ulos. Jaraknya lumayan jauh, sekitar 10 menit dari desa Sibandang, yang mana pengunjung diperkenankan untuk melihat proses tenun ulos, bahkan bisa turut serta belajar dalam menenun ulos. Ulos yang ditenun bervariasi, namun fokusnya ada di sang raja ulos, yaitu Ulos Harungguan. Para penenun di sini sangat ramah dan humoris, jadi kita akan merasa enjoy dalam mengikuti setiap proses belajar menenun. Di sini kita juga bisa membeli hasil tenun ulos Harungguannya. Baik, setelah berwisata budaya dan edukasi, kita akan melakukan wisata olahraga, yaitu trekking. Trekking akan dilakukan menuju puncak Dolok Natisu. Ada 2 start point trekkingnya, yaitu dari Desa Papande dan dari Desa Sibandang. Kali ini kita akan mulai trekking dari start point Desa Papande. Sepeda motor akan kami tinggalkan di tempat yang sudah disediakan. Kita akan mulai berjalan mendaki ke puncak. Trekking ini butuh waktu sekitar 20 menit untuk sampai ke puncak. Di sepanjang jalan menuju puncak, kita akan menemui ladang dan kebun-kebun warga, baik itu kebun cabai, jagung, kopi, coklat, dan lain sebagainya. Jika lelah, kita bisa berhenti sejenak dan melihat view sekitar. Dan pemandangan indah juga sudah mulai terlihat. Semakin ke atas, semakin indah pula pemandangan yang kita dapati. Oke teman-teman, sekarang kita udah berada di puncak Pulau Sibandang. Dari sini kita bisa mendapatkan view 360 derajat dari kaldera Toba yang begitu menakjubkan. Kita bisa melihat daerah Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Humbang Hasundutan dari atas sini. Pemandangan indah ini menjadi saksi bisu betapa dahsyatnya letusan Gunung Purba Toba 74.000 tahun yang lalu. Saat ini Gunung Toba masih berstatus gunung vulkanik aktif dan sedang tertidur. Diperkirakan Gunung Toba akan kembali meletus, tapi tidak tahu pasti kapan waktunya. Yang pasti, saat ini kita hanya perlu bersyukur atas apa yang kita miliki di tanah kita ini dan terus melakukan kebaikan, termasuk menjaga semua indahnya ciptaan Tuhan yang ada di hadapan kita. Oh iya, di puncak ini kita juga bisa camping atau berkemah. Jadi silahkan bawa perlengkapan camping Anda jika Anda tertarik untuk melihat dan menyaksikan sunset dan sunrise dari puncak ini. Perjalanan harus terus kita lanjutkan karena setelah ini kita akan bermain kayak menyusuri Danau Toba. Kita akan kembali turun ke bawah dan langsung menuju lokasi kayak yang disediakan oleh Solo Kayak Adventure. Bermain kayak di sini juga menjadi salah satu cara dalam menikmati keindahan kaldera Toba ini. Masyarakat lokal juga memiliki kebiasaan menangkap ikan dengan sampan kecil tradisional yang disebut solu. Kurang lebih sensasinya yang dirasakan cukup sama antara bermain kayak ini dengan menaiki solu. Kayak ini menjadi atraksi wisata terakhir dalam perjalanan kali ini. Sekarang kita akan kembali menuju pelabuhan. Oke, sekian perjalanan virtual tour Sibandang The Green Island ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar dan saya juga tunggu kesan dan pesan Anda sekalian di kolom komentar. Untuk mengakhiri video virtual tour ini, saya punya satu pantun Batak atau upasan.
Napuran tano-tano, rangging marsi ranggongan. Badata padao-dao, tondita marsi gonggoman. Berwisata ke Sibandang aja. Saya Anggia Melebor Tombing, pamit undur diri. Horas, horas, hora.